Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan struktur sistem operasi. Untuk yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Rizal Mauludi dengan NIM 119229072. Mari kita lanjut slide berikutnya, lebih ke penjelasan struktur sistem operasi. Dan di sini ada multiprogramming dan multitasking. Nah, di sini multiprogramming ada 2 poin. Yang pertama, single programming, yaitu user tidak dapat mempertahankan untuk menetap dapat menggunakan CPU atau perangkat I/O secara terus-menerus. Dalam artian single programming ini, CPU tidak dapat membagi kinerjanya karena memang CPU sendiri tidak diproses, sistemnya disetting untuk pembagian memori. Jadinya single programming ketika ada 1 job, 2 job, atau 3 job, atau ada 4 job, mereka tidak bisa berjalan secara bersamaan. Dalam artian kita harus menunggu job pertama harus di-second terlebih dahulu. Bahkan ketika dial pun dalam keadaan diam, namun tetap CPU tidak berpindah ke job kedua, menunggu di job pertama selesai maka beralih ke job 2, job 3, dan seterusnya. Sirkulasi pengerjaan single programming seperti itu. Dan yang poin kedua, multiprogramming, yaitu meningkatkan pemanfaatan CPU melalui pengaturan job, kode dan data, sehingga CPU selalu dapat memproses data tanpa ada waktu diam. Dari sistem operasi harus diwajibkan bisa melakukan sebuah multiprogramming dan multitasking. Kenapa? Karena dual ini merupakan gabungan yang kompleks yang harus dimiliki sistem operasi. Salah satu contoh dari kedua sistem ini yaitu Windows dan Linux. Kenapa diharuskan bisa menggunakan dua sistem ini? Karena memang prosesor ini merupakan bisa memberikan kenyamanan dan efisiensi pada sebuah komputer, seperti itu. Dan di sini kita kembali ke multiprogramming. Di sini kita bisa lihat ada simulasi multiprogramming. Di sini ada job pool, job 1, job 2, job 3, job 4, job 5, job 6, dan job 7. Jadi di sini job pool ada job 1 sampai 7. Ini merupakan isi kode waktu data yang nantinya akan ditransfer ke operasi sistem, yang nantinya membagi ke dalam memori job 1 sampai ke job 4. Dan RAM yang digunakan adalah 512 GB. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, ketika kita menggunakan single programming, ketika job 1 masuk, maka job 1 menyelesaikan job terlebih dahulu. Dalam artian ketika job ini belum selesai dalam keadaan diam, dalam arti meminta bantuan input output, jadi job kedua harus menunggu job 1 benar-benar selesai terlebih dahulu, baru sistem akan melanjutkan kerjanya ke job 2, dan job selanjutnya sirkulasinya sama seperti itu. Dan ini merupakan penyelesaian dari single programming. Dan beda lagi kalau kita menggunakan multiprogramming. Kita lihat ketika job pool ada job 1, 2, 3, dan 4. Di sini kemudian operasi sistem memberikan tugas kepada job 1. Dan job 1 melakukan tugasnya. Kemudian di tengah perjalanan mengalami dial atau diam. Dalam artian minta bantuan input output, maka job 1 akan memberikan info bahwasanya job 1 sedang diam di sini. Maka operasi sistem melanjutkan kerjanya untuk menginstruksi sebuah proses ke job 2. Sehingga kenapa dibilang efisien? Karena tidak menunggu. Jadi kita bisa melakukan dual aplikasi sekaligus job 1 dan job 2. Bahkan ketika job 1 selesai, maka job 1 akan meloncat ke job 3 dan seterusnya. Jadi multiprogramming ini sistem mengolah sumber daya memori CPU, perangkat input output secara efektif, tetapi tidak berinteraksi dengan sistem komputer.
Menurut saya itu saja yang saya jelaskan simulasi multiprogramming, dan selanjutnya saya akan menjelaskan ke multitasking. Tapi di sini jangan di skip dulu dari videonya, dan saya minta tolong kalau bisa ya dibantu subscribe biar channel ini semakin semangat untuk membuat video-video tentang materi selanjutnya. Dan di sini kita membahas tentang multitasking. Yang pertama, CPU mengeksekusi multiplex dengan switching antar job. Kedua, switching terjadi secara teratur yang membuat user dapat berinteraksi antar program yang sedang aktif. Dan yang ketiga, tim sharing memungkinkan interaksi antar user dengan komputer sistem dengan mengembangkan komunikasi langsung antara user dan sistem. Dan yang keempat, memungkinkan banyak user berbagai komputer secara serentak. Dan multitasking ini bisa kita sebut sebagai sistem operasi. Di sini kita bisa lihat gambar. Di sini komputer yang berfungsi sebagai time sharing, dan di sini ada beberapa user yang melakukan tugas masing-masing. Kemudian jalannya sistem multitasking ini kita berpacu ke poin yang pertama tadi. Jadi kinerja di multitasking ini jadi sangat cepat sekali, sehingga terkadang user salah satu berasa bahwasannya komputer ini hanya melayani dia sendiri, tetapi padahal tidak, karena ada user lain yang mengembangkan sistem ini. Dan kecepatan searching ini dipengaruhi searching YouTube sendiri dan di prosesornya. Kalau prosesornya cepat, maka searching antar job maka cepat pula, dan hasilnya itu ketika user menginput sebuah instruksi pada sebuah komputer, maka komputer memberikan jawaban request dari user sebuah output. Begitupun user yang kedua sama akan melakukan instruksi input dalam komputer time sharing, dan time sharing akan menjawab output request dari user yang kedua. Multitasking ini juga efisien karena memang searching antar job ini sangat cepat tergantung prosesor yang digunakan. Beberapa poin penting yang bisa kita dapatkan adalah multitasking ini meringankan user mengakses komputer yang berbagai waktu tim share. Job user memiliki satu bagian dari program di memori. Sebuah program dimasukkan memori dan diakses seperti itu. Jadi penjelasan yang di awal tadi, memang multiprogramming dan multitasking ini sangat kompleks yang dimiliki dari sebuah Windows yang memberi kenyamanan dan efisiensi. Menurut saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada salah kata atau penyampaian yang tidak benar, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan untuk yang melihat sampai akhir video ini, semoga mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.